Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba 'alaina as-siyam kama kataba 'ala alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya, apa kabar Bapak sekalian? Ya. Ini tinggal berapa hari lagi Ramadan? Ya, ya paling sepekan ini lewat. Ya udah Kamis depan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam rangka ibadah. Iya. Sehingga peluang tahun ini untuk mendapatkan ampunan itu besar. Karena Ramadan ini nilainya besar. Bapak sekalian, dalam rangka untuk memberikan kita kejelasan tentang Ramadan ini, kita mencoba melihat ayat-ayat puasa dan tafsiran ulama. Ya, Bapak bisa lihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 183 184. Ya, dan alhamdulillah sudah sering kita dengarkan, tapi tafsirnya belum. Surah Al-Baqarah 183 184 ya, seperti Bapak lihat ini, ya bunyinya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, kalian telah diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kata kutiba ya, itu artinya adalah ditetapkan. Sama persis kita nulis kayak proklamasi itu kan ada ditetapkan di, ya kayak gitu ya, Jakarta. Nah, ditetapkan berarti ya dijadikan sebagai hukum, dijadikan sebagai ketetapan ya dan kewajiban kayak gitu. Nah, disebutkan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga ditetapkan dan diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, sebetulnya Islam ini ya, kita katakan semua nabi dari sejak Nabi Adam hingga akhir zaman Rasulullah, yang jelas-jelas sama itu adalah tauhid. Jadi semuanya mengajak agar menyembah Allah untuk diesakan. Nah, bentuk diesakan Allah itu dalam aspek ibadah kita kenal, ada yang disebut sholat, ada puasa, ya kan? Nih, ada puasa. Nah, mungkin pertanyaannya, kira-kira bapak-bapak ada nggak yang ingat? Di Quran itu indikasi bahwa nabi-nabi sebelum Islam juga sholat, apa kira-kira? Kira-kira apa indikasinya? Ya, ini kan mau puasa jelas, ya. Sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kami. Ya. Coba kita lihat di Quran, misalnya Nabi Musa. Allah katakan ini, aqimis sholata lidzikri. Wahai Musa, dirikanlah sholat aku untuk mengingat aku. Itu Nabi Musa. Berarti sholat juga kan? Oke, apa lagi? Ada seorang nabi ya, sementara sholat sambil mengawasi pasukannya supaya kerja, termasuk pasukan jin. Bahkan jin menyesal setelah lama kerja, ternyata sang nabi ini sholat megang tongkatnya. Ya. Lalu ketika tongkatnya itu kemakan rayap, jatuh, baru pada tahu tuh jin itu bahwa selama ini kita dikibulin, kirain sholat ternyata
Kayak orangnya udah meninggal, tapi oleh Allah dijaga tubuhnya dalam posisi sholat, supaya kalangan jin dan bala tentara yang bekerja tidak ada yang negatif. Ya kan? Nah itu Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ya, sholat juga kan? Nah ada pun puasa ya sama. Mereka pun juga puasa. Cuman nanti akan kita jelaskan ada 3 tahapan puasa di dalam Islam. Salah satu tahapan di antaranya persis agama Yahudi. Ya, insya Allah akan kita jelaskan. Hanya dikatakan di sini bahwa la'allakum tattaqun, bahwa fungsi daripada puasa itu adalah untuk mencapai level dan derajat ketakwaan. Inilah tingkat tinggi dalam Islam. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa keimanan ada 3 tingkat. Dari 3 tingkat ini ada yang paling rendah, tingkat zalim, orang muslim yang banyak melanggar Quran dan Sunnah. Akhirnya ya dia nggak berprestasi. Ya. Yang kedua ada kaum muslimin yang keimanannya searah dengan akhlaknya. Ya, puasanya, sholatnya udah istiqomah. Ya, sudah jauh pelanggarannya. Iya, walaupun masih belum banyak ngamalin amalan sunnah, belum sampai ke tahap yang disebut ihsan profesional dalam berislam, yaitu orang-orang yang dikaruniai keimanan oleh Allah level para nabi, sehingga mereka melihat akhirat jauh lebih jelas, ya, memandang Allah jauh lebih jelas dibanding apa yang ada di dunia ini. Ini yang disebut tingkatan ihsan ma'rifatullahnya sudah luar biasa. Udah meyakini surga, meyakini neraka sebagaimana yang diceritakan di Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak ragu. Sehingga mereka berlomba-lomba beramal saleh seluruh hidupnya, walaupun tidak maksum dari dosa, tapi hanya dosa-dosa kecil terjadi dari diri. Bahkan dia menjadi pionir dalam amal-amal dakwah sebagai seorang yang unggul. Nah, dari 3 ini hanya 2 yang masuk kategori bertakwa, hanya kalangan istiqamah yang kita sebut mukmin dan muhsin, yaitu ihsan. Adapun orang-orang zalim, sholat 5 waktunya aja saja sekedarnya, yang penting sholat. Ya, bagaimana mau mengukur bagaimana puasanya, bagaimana infaknya, bagaimana kejujurannya, bagaimana kecintaannya sama Allah. Nah itu belum. Sehingga ketika dikatakan begini, la'allakum tattaqun, seolah Allah menyatakan supaya kalian tidak menjadi muslim seadanya, muslim sekedarnya, tapi menjadi muslim yang prestatif, muslim istiqamah, bahkan kalau perlu menjadi ahli ihsan. Nah, tentang puasa ini Allah katakan ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari tertentu selama bulan Ramadan. Ya tentu nggak banyak lah, ya sebulan penuh. Itu pun diadakan sebagai wujud dan tanda syukur kita Allah memberikan kita hadiah, yang mana hadiah itu adalah turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran ini pas di bulan Ramadan, karenanya sebagai manual dan petunjuk kita diminta mensyukurinya. Bahkan pas malam turunnya, di awal turunnya di kota Mekah oleh kepada Rasulullah, dijadikan sebagai Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Umat Rasulullah, kata Rasulullah, baina sab'ina wa tsamanin. Iya. Bahkan baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata beliau, hanya sekitar 60-an 70-an. Ya kan, dikit banget. Iya. Bapak-bapak kalau melihat umurnya Nabiullah Nuh alaihissalam berapa? Baru dakwahnya saja sudah 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun itu baru pas dakwahnya. Dan bapak-bapak tahu pas dakwah seorang nabi itu kalau mau diukur kayak Rasulullah, misalnya kan mulai dakwah itu umur 40 tahun, ya kan? Dari total 63 tahun. Berarti ada 20 tahunan nggak nabi kan? Ya, dalam artian 2/3 umur nabi itu didakwah. Apa sebaliknya? Ya, hanya 1/3, sekitar 23 tahun beliau jadi nabi, 40 tahunan itu nggak jadi nabi kan? Nah sekarang coba kali 3 aja tuh yang 960 tahun. Berarti ya sekitar umurnya Nabi Sulaiman sekitar 3000 tahun. Iya kan? 3000 tahun. Hanya 1/3-nya untuk dakwah, 2/3-nya untuk proses penyiapan dia sebagai seorang nabi. Iya, umur 40 tahun Rasulullah
Ya. Nah, sekarang kita ini gimana, Pak? Bukankah kita dijanji akan masuk surga duluan sebelum umat-umat sebelum Islam? Ya kan? Kata Rasulullah, kita yang pertama, saya yang pertama membuka pintu surga dan umatku yang paling duluan. Ya, umurnya cuma 60 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya karena manual Quran kita itu hidayah itu mampu memberikan intisari ibadah, sehingga mampu mengungguli mereka yang ibadah walaupun sampai 1000 tahun. Coba bandingkan, Pak, ada nggak yang dapat kayak malam Lailatul Qadar yang nilainya melebihi harian, melebihi pekanan, melebihi bulanan, kan bahkan yang disebut alfu syahr, lebih dari 1000 bulan. Akhirnya apa? Gara-gara ibadah kita itu maksimal, ya sederhana, nggak seperti beratnya umat sebelum Islam, tapi nilainya sangat tinggi, Pak. Kenapa sangat tinggi? Ya tadi, karena umurnya pendek-pendek. Iya. Sehingga sekalipun waktunya sedikit, tapi kemudian kemampuan masuk surganya jauh lebih tinggi. Nah, inilah salah satu nikmat bagi kita umat Islam. Ya, kita kan menjelaskan ya masalah ibadah saja. Satu kebaikan kan 10 ya, 10 minimal. Keburukan satu aja kayak gitu. Ya. Nah, itu pun 10 itu minimalnya, Pak. Kalau ila sab'imi'ati dha'f, kata Rasulullah, dilipat gandakan hingga berapa? 700 kali lipat. Ya. 7 kali lipat, interval 10 sampai 700 itu tergantung keikhlasan. Nah, tergantung keikhlasan. Oleh karena itu, peluang kita masuk surga dengan adanya hal-hal yang luar biasa. Ya, namun jauh lebih ringan dibanding umat-umat sebelum Islam. Kita lihat kayak begini, ayyam ma'dudat. Hanya hari tertentu, tidak seluruh tahun. Ya, bukan tiap bulan wajibnya, hanya Ramadan saja. Itu pun diskonnya banyak. Di antaranya, faman kana minkum maridan, kalau kalian lagi sakit, ya, kalian nggak bisa puasa, aw ala safarin, atau kalian lagi bepergian safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, silahkan ganti di hari yang lain. Iya. Kira-kira sholat, Pak, kita sholat sakit, boleh nggak diganti di hari yang lain? Nggak ada gantinya kalau sholat. Nggak ada ganti. Kalau lewat aja, kecuali kalau kita kemudian lewat ada uzur. Apa uzurnya? Tidur. Itu baru bisa diganti. Bukan ganti juga namanya sebetulnya. Tetap aja adaan. Bukan apa, bukan ganti, tapi laksana langsung. Atau ketiduran, ya kan? Iya. Ya. Atau pingsan sampai bangunnya sembuhnya setelah lewat waktu 5 kali berturut-turut, diganti dari. Iya. Tapi sadar lewat waktunya nggak ada. Kalau puasa ya. Iya. Kita kalau safar sholat harus diganti nggak? Hanya diringkas. Ya, puasa nggak bisa kalau lagi puasa lagi Ramadan kalian ya bepergian diskonnya setengah hari, ya tidak ada diskon hari, nggak ada kasarnya kalau puasa. Karena nggak pakai logika. Dari Allah katakan, faman kana minkum maridan, kalau kalian sehat mungkin ya wajib puasa. Tapi manakala kalian mungkin tapi kalian sakit, oke, ganti di hari yang lain. Atau kalian sehat tapi safar, silahkan kemudian ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang berat untuk puasa. Nah, siapa orang berat itu? Dipastikan berat dan gak bakalan bisa puasa adalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Ya. Bisa nggak? Nanti suatu saat dia bisa, ya nggak bisa, makin kesana makin nggak bisa. Nah, yang seperti itu Allah tidak lagi wajibkan puasa, tapi sudah dikasih opsi lain namanya fidyah. Iya, fidyah. Ya nanti kalau kayak kita ini udah sampai kakek-kakek, kita nggak bisa puasa, nenek-nenek, udah tinggal fidyah. Ya ada opsinya. Nih. Ta'amu miskin, memberikan makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan, kalau ada yang melakukan memberi makan lebih dari satu miskin, 2 atau 3, walaupun wajibnya cuma 1, fidyahnya cuma 1, dia bayar untuk 2-3 orang, fahuwa khairul lahu, itu terbaik untuk dia. Ya. Wa tasumu khairul lakum, tapi terus terang puasa itu jauh lebih baik. Tapi karena kondisi uzur tua, ya nggak bisa.
In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu nilainya puasa itu jauh melebihi fidyah. Tapi karena puasa aslinya nggak bisa sehingga ada pengganti. Ya, itu ayatnya Bapak sekalian. Kalau kita lihat latar belakang turunnya ayat, ternyata bertahap sejarah dan tahapan perintah puasa. Awalnya Bapak sekalian, puasa itu ya hanya pilihan. Jadi pilihannya apa? Kalau kita mau puasa, puasa. Kalau mau bayar fidyah aja, bayar fidyah. Walaupun kita nggak sakit dan nggak bepergian. Jadi awalnya seperti itu. Nih, awalnya seperti itu. Jadi milih. Ya, misalnya hari ini, waduh kerjaan saya dilema berat. Ya, nggak usah puasa hari ini. Saya fidyah aja. Itu boleh di awal-awal. Boleh di awal-awal ini. Ya, jadi tidak harus puasa, enggak. Ya, tapi dikasih opsi mau puasa, mau fidyah, terserah. Ya, terserah. Nah, belakangan lalu turun ayat yang menyatakan faman syahida minkumus syahr, siapapun melihat bulan itu falyasum, harus puasa. Akhirnya nggak ada lagi opsi kedua yang fidyah itu kecuali ada uzur. Iya. Wajib puasa selama mungkin ya sehat, tidak safar, ya, maka wajib puasa fidyah nanti mungkin kalau orang-orang itu sudah pada lanjut usia. Ya. Nah, dua kewajiban secara mutlak, tetapi ya di sini puasanya ya puasa awal-awal Islam itu Bapak sekalian ya mulai dari waktu Isya sampai maghrib. Jadi seperti itu durasinya. Nah, puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani begitu lama. Jadi dari habis Isya, udah azan Isya, udah harus bernahan lagi sampai besoknya maghrib. Ya, itulah puasanya orang-orang Yahudi. Saya coba betapa berahnya. Nah, belakangan ada kejadian, ya, pada mengeluh Pak orang-orang itu. Ya, banyak yang ngeluh. Keluhan paling utama adalah ya tadi, di samping laparnya kelamaan juga kemudian masalah suami istri itu. Ya, waktunya cuma maghrib sama Isya. Coba dulu yang mana? Makan dulu atau yang mana dulu? Ya, kalau kekenyangan nggak bakalan Pak, orang lagi kenyang. Jadi waktunya batas itu. Oleh karena itu di ayat nanti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudian kabar gembira setelah ada kejadian seorang bapak-bapak kerja keras di kebunnya, pulang ke rumah lalu nunggu waktu maghrib berbuka, hanya ada air putih. Istrinya keluar tuh nyari penganan, ya kayak pola di Jakarta sini. Ternyata suami ini ketiduran, istri belum pulang, pulangnya habis Isya. Pas datang suaminya masih ketiduran, dibangunin, waduh udah lewat, kagak bisa makan apa-apa. Akhirnya nahan lagi ke besok. Besoknya pingsan tuh suaminya di kebun karena udah kehabisan tenaga. Ya, kehabisan tenaga. Nah, setelah itu turun ayat uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam puasa untuk bisa bersenang-senang dengan pasangan dan suami kalian, istri kalian. Wa libasul lakum wa antum libasul lahun, karena mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi istrimu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan minumlah sampai kemudian kelihatan terbit fajar itu, fajar as-shadiq, ditandai dengan apa? Azan subuh. Azan subuh. Dan azan di waktu itu ada dua kali, ada sekitar jam-jam 3 malam atau jam setengah 3, ya. Ada azan pertama dan azan kedua itu adalah azan salat subuh. Makanya kata Rasulullah, "Idza adzana Ummi Maktum fakulu washrabu", selama yang masih dengar suara azan yang Ummi Maktum, kalian silakan makan dan minum. Tapi kalau yang azan adalah keduanya, saya lupa namanya sahabat itu, muazzin Rasulullah, ya, maka kalian sudah harus tidak makan dan minum karena itu sudah masuk waktu ya subuh. Nah, dari situ Pak,
Allah katakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha tahu di antara kalian ada yang mengkhianati dirinya dengan bermesraan padahal sudah lewat waktu Isya. Ya. Tapi kata Allah, Allah mengampuni kalian waktu salah sebelumnya. Karena memang berat waktunya cuma dikit, sebulan seperti itu. Ya. Jadi Allah Maha tahu bahwa ada yang lewat waktunya, Pak. Ya, adapun yang kena kemudian masalah fidyah itu bayar, ya, menggauli istrinya di siang hari Ramadan kan beda itu ya, beda. Ya. Nah, bapak-bapak sekalian, makanya Allah alam salah satu bentuk keberkahan umat Islam ini adanya sahur itu, Pak. Ya, orang Yahudi Nasrani gimana mau sahur dari Isya sudah. Ya, sementara kita tahu sahur itu adalah makan yang dimakan sebelum subuh, itulah sahur, Pak. Ini sahurnya waktu Isya ya, bukan sahur namanya. Bahasa Arabnya itu apa? Asya, ya itu makan waktu Isya. Ya, kalau sahur ya waktu sebelum subuh. Ya, makanya kata Rasulullah, kalian sahurlah karena Yahudi dan Nasrani tidak sahur. Itu bedanya kita di antaranya. Dan itulah kemudahannya. Sama pahalanya bahkan lebih, tapi lebih mudah pelaksanaannya. Ya. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tahapan awal, tahapan kedua, ya. Kandungan hukum fikih pertama. Tadi disebutkan bahwa ketika sakit dan musafir dibolehkan untuk berbuka. Ya, dan itu adalah kemudahan. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah kepengen kalian mendapatkan kemudahan dan Allah tidak mau menyusahkan kalian. Ya. Nah, sekarang batasan sakit dan perjalanan yang mendapatkan keringanan berbuka. Bahwa sakit yang diperkenankan untuk berbuka puasa adalah sakit yang berat dan keras. Manakala saya puasa, maka akan membuat sakit saya makin parah. Minimal kalau saya kemudian puasa, maka minimal saya sembuhnya lama. Gitu. Ya, gitu. Jadi bukan sekedar ya sakit. Ya, lagi sakit jari aja. Kenapa makan siang? Jarinya lagi sakit. Ya, ya kok jarinya aja. Iya. Ya, jangan-jangan ya, kenapa makan siang? Waduh, tetangga saya lagi sakit. Ya, tetangga ente, bukan ente. Ya, orang lain yang sakit dia makan siang, ya kan? Nggak nyambung. Ya. Jadi yang dimaksud sakit di situ adalah sakit yang betul-betul membuat kita bermasalah ketika puasa. Selama kalaupun sakit, tapi masih bisa puasa, ya puasa aja. Toh juga nggak gratis, Pak, harus diganti di hari lain. Dan puasa di luar Ramadan berat, Pak. Kenapa berat? Ya sendirian. Makanya puasa sunnah Senin Kamis itu berat di situ. Ya lagi puasa, teman-teman bikin acara, bikin rujak bersama, puyeng juga tuh. Ya, batalin nggak ya? Enggak ya. Di keikhlasan diuji, Pak. Diuji keikhlasan itu, waduh, ini udah duhur lagi. Lewat setengah. Ya, karena nggak mudah. Tapi Ramadan aman, karena kita sama-sama. Ya, gambarannya gampang, Pak. Sholat jemaah sama sholat sendirian mana lebih mudah? Jadi nanti kita nggak jemaah berat cepat luar biasa. Akhirnya terakhir. Itu banyak banget bentarnya. Tapi kalau jamaah aman. Itulah ininya. Ya sama dengan safar. Safar, kalau sekedar safar itu toh juga tidak membuat kita tersiksa, silahkan puasa. Silahkan puasa. Makanya kita lihat seperti ini. Masalah jarak yang orang boleh ketika safar boleh berbuka. Ya. Sebetulnya tidak ada keterangan pasti dari Rasulullah masalah jarak itu. Ya, hanya ulama yang ada safar aja, yang ada sakit aja kayak gitu. Tapi kadar safar dan kadar sakitnya gimana ukurannya kadang itu nggak ijtihad dari ulama. Di antara Imam Malik menyatakan bahwa kalau perjalanan itu memakan waktu sehari semalam. Ya, ke Surabaya dari sini Pak baru sehari atau semalam. Ya kan? Kalau kita memakai pendapat Imam Malik belum masuk tuh. Oke, Imam Syafi'i lagi-lagi beliau mengatakan 2 hari 2 malam. Waduh. Ya, bahkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas menyatakan 3 hari 3 malam. Waduh, kalau cuma ke Surabaya belum dapat, Pak. Kalau nanti pendapat ini, alhamdulillah di antara ulama yang menyatakan mutlaqus safar, selama perasaan kita itu udah dianggap salah. Oke,
Maling kalau kita mau bilang gini, kira-kira mengqadha sholat itu kan ketika safar dibolehkan kan? Nah, ulama rata-rata ngasih safar itu untuk qadha sholat kisarannya sekitar berapa? 84 kilo, ya kan? Yang disebut 4 farsah itu istilah lama, iya, sekian mil. Di rata-rata sekitar 84 kilo. Ya, Allahu a'lam, saya menganggap bahwa yang dimaksud mutlaqus safar, selama kita sudah menganggap itu perjalanan safar, ya, dan kita udah bisa mengqadha menjamak sholat, ya, apalagi mengqasar, maka Allahu a'lam sudah bisa juga tidak puasa kalau memang berat. Ya. Ya, misalnya Allah alam, kalau kita ke Bandung itu kita nganggap diri kita safar, ya, atau masih kayak dari kota ke kota gitu. Ya, kira-kira kita udah itu kan, ya, berapa kilo Bandung ke sini? 4 jam kan? 4 jam. Udah lewat ya 84 kilo. Udah. Nih, makanya ya, mohon maaf sampai kita ke puncak aja sudah ada yang menjamak sholatnya kan. Padahal puncak yang kalau nggak salah baru 64 berapa, 60-an kilo gitu. Ya, Allah a'lam. Jadi Bapak sekalian, sekalipun ada pendapat seperti ini, ya, Allah a'lam, ya, saya masih berpendapat sebagaimana sebagian ulama menyatakan mutlaqus safar. Pokoknya yang penting kita udah merasa itu sudah safar. Ya, kalau dari sini ke Depok belum safar loh, belum safar dari sini ke Depok. Atau ke Bogor dekat sono, ya belum safar lah, belum belum apa-apa. Ya. Puasa wanita hamil dan menyusui. Ya. Ini kan dianggap tadi berat juga untuk puasa. Ya. Apakah wanita hamil ini masuk kategori sakit atau gimana? Ya. Kalau kita lihat pendapat ulama ada 3 kategori Bapak Ibu sekalian. Pertama ini, ibu hamil atau menyusui mengkhawatirkan dirinya kalau puasa, jadi dirinya saja. Iya. Nah, ulama sepakat bagi wanita yang mengkhawatirkan dirinya ketika dia puasa gara-gara dia hamil atau menyusui, maka kalau demikian dia hanya wajib mengganti saja setelah Ramadan, mengqadha. Iya, itu lagi, nggak ada fidyah. Iya, mengkhawatirkan dirinya sekarang. Kedua, dia nggak puasa, ya, karena hamil atau menyusui, karena khawatir sama dirinya, sama anaknya sekalian. Yang ini juga sama, dia hanya mengqadha setelah, ya, nanti bisa di luar Ramadan. Ya, nggak ada fidyah. Ya. Yang ketiga, seorang ibu menyusui ataupun hamil khawatir sama anaknya, kalau dia puasa anaknya bermasalah. Adapun dia nggak masalah kalau dia. Nah, ini yang jadi perdebatan ulama. Jadi ibu nggak puasa bukan karena dirinya, tapi karena murni anaknya. Dia secara pribadi bisa. Nah, masalah ketiga ini yang diperdebatkan ulama. Di antara mereka ada berpendapat seperti ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, beliau menyatakan bahwa mereka harus mengqadha sekaligus bayar fidyah. Jadi 2. Ya. Nah, itu pendapatnya beliau. Alasannya kenapa bayar fidyah? Karena kata beliau, Allah berfirman, alladzina yutiqunahu, orang-orang yang nggak bisa puasa, ya, padahal sebetulnya dia bisa, ya, karena misalnya ya mengkhawatirkan anaknya kan, fidyah, dia harus bayar fidyah. Oleh karena itu kena fidyah juga, kena fidyah. Ya. Nah, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini, ya, dari opsi dari sahabat Rasulullah, ya, Ibnu Umar anaknya Umar, Ibnu Abbas, ya. Kata beliau, wajib membayar fidyah saja, tidak perlu mengganti qadha. Nah, inilah pendapat paling paling ringan di sini. Jadi hanya fidyah, tidak harus mengganti dengan puasa qadha. Iya. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan enggak, dia cukup mengqadha saja, enggak ada fidyahnya. Jadi aslinya kan kalau nggak bisa puasa, ya,
karena safar atau kemudian karena sakit, kan aslinya puasa. Ya, kalau nggak bisa puasa cukup diganti kan? Dan ini udah mengganti, tidak perlu lagi fidyah, karena fidyah juga pengganti. Masa pengganti mau pengganti disamakan? 2 kali pengganti. Ini udah ganti puasa, ditambah lagi ganti fidyah, kok double kan? Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bapak sekalian, ketika kita menghadapi pendapat ulama seperti ini, kita harus lihat kategorinya. Wallahu a'lam. Masalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyatakan cukup fidyah saja. Nah, mungkin berlakunya bagi ibu-ibu yang hampir 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun sudah ada lagi adiknya. Ya kan, wanita dianjurkan menyusui anak 2 tahun kan? 2 tahun. Ya 2 tahun berturut-turut nggak apa kan? Ya, kalau dia khawatir terhadap anaknya. Iya, jadi nggak. Nah, yang seperti ini ya, habis 2 tahun hamil lagi, Pak. Berarti tahun ketiga dia nggak puasa karena hamil lagi, bukan lagi karena menyusui. Nah, kalau demikian adanya ya, terutama orang tua dulu kita kan, kita banyak sekarang tuh yang bersaudara sampai 10, 11 ya kan? Ya, apalagi waktu itu belum ada KB. Wallahu a'lam, yang kasusnya begitu untuk puasanya berat, makanya wallahu a'lam cocok dengan pendapat Ibnu Umar bahwa cukup dengan fidyah saja, nggak usah khawatir. Ya, kalau sekarang beda, Pak. Setelah ada era KB ini, wah, rata-rata 5 tahun, jadi 12 tahun anaknya baru 3. Baru 3. Nah, ada jedanya untuk mengganti. Ada jedanya untuk mengganti, ya. Wallahu a'lam, ya, cocok untuk pendapat kayak seperti tadi. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah membayar mengqadha saja. Ya, mengqadha. Ya, karena ada peluang untuk mengqadha. Adapun mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wallahu a'lam, itu adalah ketakwaan, opsi yang bagi orang yang memang mampu. Silakan. Kalau ada keluasan rezeki, ya, bisa mengqadha sekaligus fidyah, potong, silakan. Ya, mudah-mudahan masuk di dalam firman Allah, wa antasumu khairul lakum, engkau puasa jauh lebih baik dibanding hanya sekedar bayar fidyah. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, puasa lansia. Ya, alhamdulillah kita ini enggak, tapi kita punya bapak, punya kakek, punya ibu, punya nenek yang mungkin kena ini. Ya, tadi dikatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa puasa karena faktor umur lah, ya, atau termasuk orang yang sedang sakit, prediksi kita sakitnya keras dan harapan sembuhnya tinggal dikit. Ya, 20% kan dari sembuhnya. Nah, yang kayak begitu itu, atau orang yang kemudian sakit masih diprediksi dia akan sembuh, belakangan dia meninggal. Ya, berarti opsinya fidyah. Nah, sekarang masalah kadar fidyah. Ada sedikit perselisihan di kalangan ulama berapa sebetulnya kadar fidyah itu. Ada yang menyatakan 1/2 fa atau 2 mud, dua kali gini ya, mud orang Arab ya. Iya, 1, 2. Ini kan kekecilan orang Indonesia. Orang Arab ya selevel sama orang Barat jadi agak besar. Ya, kalau dinilai dengan sekarang ya tadi ada yang menyatakan beratnya sekitar 1,5 kg. Makanan pokok, ya, kita beras, ya, 1,5 ya, kilogram. Nggak tahu 1 kilo itu berapa liter ya? Bisa jadi 2,5 liter ya? Apa bisa 3 liter? Nah, ini kan kilo kan, kilogram. Iya. Walaupun demikian ya, sebetulnya ada pendapat kedua yang menyatakan kadar yang disebut fidyah itu tidak sampai 1,5 kg ukuran sekarang, tapi sekitar setengahnya, ya, 750 gram. Ya, berarti 1 mud bukan 2 mud. Ya, 2 mud ya. Pendapat ketiga untuk pendekatan, ya, terutama ulama kontemporer menyatakan selama kita menyiapkan 1 porsi makan untuk 1 orang miskin yang mengenyangkan, maka itu sudah fidyah. Ya, fidyah. Ya, beserta lauk pauknya. Misalnya kayak sekarang kan nasi box itu ada yang ya 15-an, ada 20-an, ada 30.000 ya, tergantung ininya kan, paket isinya. Nah, wallahu a'lam, silahkan dipilih ya paket nasi box misalnya untuk lebih mudah.
atau mau pakai sistem kayak tadi itu 1,5 kilogram kali 30, ya berarti berapa tuh, 45 kilo ya? 45 kilogram ya, langsung dibagikan bisa, atau yang masak ya terserah, Allah terserah ya. Cara pembayaran fidyah, inti pembayaran fidyah adalah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberikan makan 1 orang miskin. Ya, model pembayarannya ada 2 cara, memasak atau membuat makanan kemudian tidak undang orang miskin itu. Ya, jadi kita sendiri yang masak di rumah, lalu kita undang dari panti asuhan, 30 orang langsung datang, selesai. Atau mau tiap hari 1 orang miskin, ya juga bisa. Ya, itu juga salah satu opsinya. Pemberian dapat dilakukan sekaligus, misalnya pembayaran fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin, atau dapat pun diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja untuk 20 hari itu. Ya bagusnya sih sekaligus silaturahmi, ya orangnya berbeda, jangan 1 orang. Ya, jangan 1 orang. Ya. Al-Mawardi menyatakan boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Iya. Berarti ya kayak tadi 1,5 kilogram kali 3 kali 30 sekitar 45 kilogram, ngasih 1 orang bisa sebetulnya. Tapi tadi kita tidak banyak mengenal orang-orang itu dan berikan perhatian ke mereka. Waktu pembayaran fidyah, seorang dapat membayar fidyah ya, pada hari itu juga ketika tidak melaksanakan puasa. Hari misalnya tanggal 1 Ramadan, iya, udah gak puasa, udah hari itu 1 langsung. Iya. Ya kayak kakek kita, nenek kita yang sudah gak bisa itu, dipastikan kan mereka fidyah. Ya udah dari awal, ya. Atau boleh juga di hari terakhir bulan puasa atau pertengahan, selama dia udah bulan puasa udah boleh bayar fidyah. Ya yang nggak boleh bayar fidyah nih, kita fidyah dulu dah, nggak pasti kan Ramadan akan datang, belum baru bulan Rajab begini, ya bulan Sya'ban sudah fidyah duluan, belum masuk Ramadan, itu nggak boleh kan, nggak dibolehkan. Ya, makanya sini kata yang tidak dibolehkan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadan. belum masuk puasa udah fidyah duluan, ya enggak lah. Enggak. Ya. Masalah mengganti puasa. Pertanyaannya begini Pak, kalau kita laki insya Allah jarang yang punya tunggakan bahasa kita itu ya, karena ya rata-rata nggak sabar lah ya. Dan kecuali perempuan, kalau perempuan wajib adanya Pak. Ya karena mereka ada tamu bulanan ya, beli 7 minimal 10 kayak begitu, selalu ada utangnya. Nah pertanyaannya gini, apakah mengganti puasa itu berturut-turut atau boleh misa-misa sesuai kita? Nah di kalangan ulama ya ada yang menyatakan harus berturut-turut, ya Ramadan kan berturut-turut kan ini. Iya. Tapi alhamdulillah mayoritas ulama menyatakan tidak perlu berturut-turut, yang penting kebayar. Nah inilah pendapat mayoritas. Ya, masalahnya gini, pada pertanyaan kedua, bagaimana seandainya sudah masuk ke Ramadan berikutnya utangnya belum kelar? Nah itu dia kan. Ya, kadang ini Pak, ya, kita lalai sampai-sampai masih berutang, udah mau Ramadan belum dibayar. Iya, gimana? Itu ini pendapat ulama. Ada 2 pendapat juga. Ada yang menyatakan kalau sampai masuk ke Ramadan masih ada utang puasanya, maka dia harus ganti setelah Ramadan plus nambahin dengan fidyah. Nah itu udah pertanyaan. Kenapa ada fidyah? Untuk tadi kelalaiannya, dikasih denda gara-gara dia melanggar, kok lalai sampai setahun nggak kelar utangnya. Walaupun demikian tetap ada ulama menyatakan enggak, perbanyak istighfar kamu, hanya mengganti saja. Tidak usah ada fidyah, ya, tidak usah ada fidyahnya. Ya karena kalau kita lihat ibu-ibu, ya berat kan, dia masih menyusui, setelah hamil kan menyusui lagi kan, ya kan 2 tahun yang tadi saya bilang, belum tentu dia bisa puasa. Karenanya ya kadang waktunya untuk itu enggak ini, enggak mungkin. Ya batas akhir mengganti puasa ya tadi sebelum masuk hari pertama Ramadan. Ya. Masalah pusat puasa bulan Rajab Sya'ban ini, kalau kita punya penguasaan Senin Kamis
sampai besok misalnya kan prediksinya hari Kamis ya kalau Muhammadiyah itu kalau misalnya hari Kamis itu nggak jadi hari Jumat ya, kalau kita masih puasa sunnah hari Kamisnya, bagi orang punya kebiasaan boleh. Tapi bagi orang biasa Rabu nih ada di hadis la tak dulu ya Ramadan yaumin yauman atau yaumin, jangan pernah mendahului puasa Ramadan 2 hari atau sehari sebelumnya. Ya nggak tahu di daerah saya Pak Sulawesi ya suka ada gitu, 2 hari Ramadan dia nyambut Ramadan kan dia dulu. Padahal ternyata di hadis dilarang nyambut Ramadan dengan cara begitu. Ya, harus jelas bahwa sekarang Ramadan. Kenapa ya? Niatnya kan harus jelas. Kalau harinya nggak jelas gimana mau puasa? Nih, makanya ya hari yang meragukan ya tidak boleh, kecuali kita harus pastikan mana yang kita yakini. Walaupun bisa jadi ada perdebatan, ya ada yang Kamis, ada yang Jumat misalnya. Ya, saya kira sampai sini cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh habis ya Ali ya kita tutup dengan kafal majlis ya. Ada Allah yang bermain. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.